Hai teman-teman, kali ini saya ingin berbagi kepada teman-teman yang berhubungan dengan tombol motivasi. Tombol motivasi merupakan sebenarnya sebuah kalimat, kata-kata, ataupun perasaan yang membuat seseorang itu mau melakukan perbuatan sesuatu. Kemudian dia akan memiliki arah motivasi dari tombol motivasi yang dia miliki, apakah dia melakukan itu adalah untuk mendapatkan sesuatu yang dia inginkan ataupun dia menghindari sesuatu ataupun hal-hal yang dia hindari. Kita simak presentasi dari Kang Dede berikut ini. Hai teman-teman, kali ini Kang Dede akan berbagi dengan subjek arah motivasi. Dalam sebuah kriteria keinginan seseorang untuk menumbuhkan kemana arah orang itu bermotivasi, ada juga yang disebut dengan tombol motivasi. Tombol motivasi adalah kata-kata yang dapat memicu reaksi fisik dan emosi seseorang. Misalnya, kita bertanya kepada orang lain yang memiliki masalah berat badan. Apa yang Anda inginkan dari sebuah berat badan ideal? Atau apa yang Anda inginkan seseorang yang kelebihan berat badan menurunkan berat badan 20 kg. Seseorang itu akan memiliki arah motivasi yang berbeda dan insya Allah Kang Dede di sini akan berbagi arah motivasi kemana seseorang itu melakukan. Motivasi, kemana arah motivasi Anda? Arah motivasi seseorang itu ada dua jenis. Seseorang itu melakukan sebuah target yang diinginkan dengan arah motivasi. Pertama adalah mendekati. Orang yang mendekati, dia termotivasi untuk mencapai tujuan hal-hal yang diinginkan. Misalnya seperti konteks dalam menurunkan berat badan. Apa yang dia katakan dari kriteria orang yang memiliki berat badan ideal. Dan yang kedua adalah orang yang arah motivasinya itu menjauhi. Dia termotivasi untuk menghindari masalah, yaitu hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya dalam konteks tadi, dalam konteks kelebihan berat badan atau obesitas. Apakah dia lebih cenderung untuk menghindari masalah akibat dari kelebihan berat badan yang terus-menerus. Nah, setelah itu, misalnya tentukan dulu apa yang Anda inginkan dari sebuah konteks. Katakanlah tadi, konteks mengendalikan berat badan dari berlebihan. Nah, ini konteksnya, misalnya menurunkan berat badan yang berlebihan. Kemudian, setelah Anda mendapatkan kriterianya, apa sebabnya? Terus tanyakan lagi, mengapa berat badan ideal itu penting bagi Anda? Kemudian, Anda menjawab, ada banyak jawaban-jawaban yang akan Anda dapatkan dan Anda keluarkan otomatis untuk jawaban tersebut. Dan terus lagi, mengapa? Mengapa penting? Mengapa penting? Mengapa penting? Misalnya, ada hal yang Anda keluarkan jawaban-jawabannya itu dari kriteria tadi. Timbullah beberapa kata yang memotivasi Anda yang berbeda-beda. Ada dua jenis. Sesuai dengan arah motivasi Anda. Pertama, ciri-ciri orang yang mendekati adalah dia dalam bahasanya ingin memiliki, ingin memperoleh, menjaga, atau ingin mendapatkan keuntungan, ingin termasuk, dan lain-lain. Salah satu contohnya adalah mengendalikan berat badan yang berlebih. Jawaban yang tadi ingin mendapatkan badan yang langsing, ingin penampilan lebih menarik, atau ingin baju lama yang bagus bisa terpakai kembali. Nah, orang-orang yang
ataupun Anda sendiri ketika menjawab sebuah kriteria tadi, jawabannya mirip seperti ini, maka Anda termasuk orang arah motivasinya adalah mendekati. Yang kedua, profil orang arah motivasinya yaitu menjauhi. Dia cenderung mengeluarkan kata-kata yang menghindari, mencegah, aku tidak harus begini, atau tidak akan terlibat, tidak sempurna, dan lain-lain. Contoh, kaitan dengan kriteria mengendalikan berat badan yang berlebih. Anda misalnya menjawab, saya ingin berat badan ideal, takut resiko tekanan darah tinggi. Tidak mau kena stroke, tidak mau kena jantung. Karena menurut data fakta bahwa orang yang kelebihan berat badan yang terus-menerus memiliki resiko. Atau misalkan menghindari resiko diabetes, yang mana ketika memiliki perut buncit berlebih, resiko diabetes itu akan lebih mudah diperoleh. Nah, orang-orang kalau Anda sendiri menjawab hal-hal seperti ini, berarti arah motivasi adalah menghindari resiko, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, agar Anda bisa menentukan langkah, mengambil keputusan, mengambil tindakan, mencari coach, pembimbing, bagaimana caranya, maka selaraskan mana yang Anda lebih kuat. Apakah Anda lebih cenderung menginginkan dari kondisi berat badan ideal, atau Anda menghindari atau menjauhi resiko-resiko akibat kelebihan berat badan yang sudah begitu banyak berita di para medis maupun di media sosial. Demikian sharing saya kali ini. Hatur nuhun. Salam saya, Kang Dede. Semangat pagi. Asik kan teman-teman kalau sudah mengetahui hal itu? Jadi teman-teman dalam hal ini, untuk agar motivasi Anda itu lebih kuat untuk mengejar sesuatu, Anda harus betul-betul temukan arah motivasi yang sesuai, yang selaras dengan teman-teman semua. Apakah memang teman-teman itu cenderung menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, menghindari resiko yang ada, atau teman-teman lebih cenderung kepada hal-hal yang ingin ataupun banyak hal yang ingin teman dapatkan dari perbuatan itu. Untuk itu, pilih arah motivasi Anda yang paling kuat, tentukan dan lakukan. Selamat berjuang dan selamat mencoba. Salam Kang Dede. Assalamualaikum.